Halo, jumpa dengan saya di sini di channel Advokat Agung Berbagi. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Menuntut Nafkah Anak dari Bekas Suami. Sebagai manusia, ketika kita memutuskan untuk menikah dengan pasangan kita, tentu saja dalam bayangan kita mengharapkan pernikahan tersebut akan langgeng sampai maut memisahkan. Akan tetapi terkadang harapan tersebut tidak tercapai sehingga berujung pada sebuah perceraian. Pada umumnya dalam sebuah perceraian biasanya akan dilanjutkan dengan pembagian harta gono gini, itu jika ada, juga pemberian nafkah terutama untuk anak dan juga mengenai perwaliannya juga ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas hanya menyangkut nafkah anak. Normalnya dalam sebuah perceraian biasanya hak untuk mengasuh anak yang masih di bawah umur diberikan kepada ibunya. Dalam pengasuhan tersebut tentu saja si anak membutuhkan biaya baik untuk susu, makanan, sekolah, dan yang lainnya. Dan ketika si anak mengikuti ibunya, terkadang ada ayah ya, atau bekas suami yang tidak mau memberikan nafkah anaknya melalui bekas istrinya. Alasannya yang paling umum adalah takut jika nafkah yang diberikan itu akan dipergunakan oleh bekas istrinya dan bukan untuk dipakai guna memenuhi kebutuhan anaknya. Padahal kewajiban menafkahi itu sebenarnya sudah tertera dalam putusan perceraian. Ketika hal ini terjadi, tentu saja bekas istri tidak bisa berbuat apa-apa untuk menuntut bekas suaminya agar mematuhi putusan tersebut dengan memberikan nafkah kepada anaknya. Memang sangat disayangkan ketika putusan itu hanya seperti macan kertas, tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan amar putusannya. Lantas, bagaimanakah jalan keluarnya agar bekas suami bisa mematuhi putusan pengadilan dengan memberikan nafkah kepada anaknya? Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 pada rumusan hukum Kamar Agama angka 1A disebutkan bahwa istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anaknya. Timbul pertanyaan, bagaimana teknis dari permohonan penetapan sita tersebut? Masih menurut SEMA nomor 5 tahun 2021 tersebut, jadi untuk penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan harus diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri. Jika kita berpedoman pada SEMA tersebut, menurut pendapat saya, permohonan penetapan sita harta milik suami sebagai pemenuhan nafkah anak bisa dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, permohonan itu dimasukkan sekaligus dalam permohonan gugat cerai. Jadi, di dalam permohonan ini selain posita dan petitum berisikan dalil-dalil untuk bercerai, harus diikut sertakan juga permohonan sita jaminannya agar langsung diperiksa oleh majelis hakim. Yang kedua, permohonan tersebut bisa dilakukan secara terpisah dari permohonan gugat cerai. Jadi, menurut saya, permohonan penetapan sita dilakukan setelah adanya sebuah putusan perceraian yang di dalamnya tidak membahas tentang nafkah anak. Maksud dari SEMA ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari sang ibu dan anak apabila dalam permohonan gugat cerai yang diajukan oleh istri tidak mencantumkan permohonan penetapan sita dalam gugatan tersebut. Jadi si ibu bisa mengajukan secara tersendiri.
Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 ini cukup memberikan angin segar bagi mereka yang selama ini menanggung beban yang besar akibat ulah bekas suami mereka yang lepas tangan terhadap pembiayaan atau untuk kebutuhan hidup anak-anaknya. Jadi dengan SEMA ini akan memberikan perlindungan yang saya rasa cukup bagus, termasuk untuk bagaimana cara mengeksekusi agar bekas suami bisa memberikan nafkah sesuai dengan kewajibannya tersebut. Dan sampai sekian pembahasan saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan salam berbagi.